Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Kita sudah sampai di bab 2, yaitu teks eksposisi dengan Ibu Eka Suryani, SPD. Kita mulai ya. Bab 2, mengembangkan teks eksposisi. Ada 4 bagian dalam bab 2. Yang A, mengidentifikasi teks eksposisi. Bagian B, mengembangkan isi teks eksposisi. Bagian C, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Bagian D, mengonstruksi teks eksposisi. A. Mengidentifikasi teks eksposisi. Berisi definisi teks eksposisi dan jenis teks eksposisi. Ada yang tahu definisi teks eksposisi dan jenis teks eksposisi? Ya, kita jelaskan satu persatu. Definisi teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Menurut Goris Kerap, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Jenis teks eksposisi ada 2. Teks eksposisi analitik merupakan teks yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu hal yang penting dan mengajak pembaca mendalami suatu permasalahan. Yang kedua, teks eksposisi hartatorik merupakan teks yang bertujuan memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, atau sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. B. Mengembangkan isi teks eksposisi. Melengkapi tesis dengan argumen. Tesis adalah bagian pembuka teks eksposisi. Tesis berisi pernyataan pendapat. Pendapat dalam tesis merupakan gagasan pokok dari suatu teks eksposisi. Gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan beberapa argumen penjelas. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan gaya bahasa yang berbeda. Cara menyampaikan kembali isi teks dengan membuat gagasan penjelas dari setiap kalimat utama yang terdapat pada teks eksposisi. Tetap perhatikan isi dari teks eksposisi tersebut. Isi teks eksposisi baru yang dikembangkan harus sesuai dengan isi teks asli. C. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dan kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. 1. Tesis. Tesis merupakan pembuka sebagai pengantar teks eksposisi yang berisi pernyataan pendapat yang didukung oleh argumen-argumen. 2. Argumentasi. Argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan penjelas kembali dari tesis yang sudah disampaikan dan dijabarkan oleh penulis pada bagian argumentasi sebagai bentuk penekanan dari apa yang mesti dipahami dan tujuan dari pesan tersebut. Kebahasaan teks eksposisi ada 7. 1. Kalimat nominal. 2. Kalimat verbal. 3. Kalimat aktif transitif. 4. Kalimat intransitif. 5. Kata bilangan tingkat. 6. Konjungsi. 7. Tanda baca koma. Agar lebih jelas kebahasaan teks eksposisi, maka kita bahas satu persatu. Penjelasan kebahasaan teks eksposisi. 1. Nomina adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. 2. Verba adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja.
3. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek. 4. Kalimat aktif imperatif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki objek. 5. Kata bilangan tingkat ditandai dengan adanya tingkatan atau urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. 6. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata penghubung dalam teks eksposisi adalah karena dan sebab. 7. Tanda baca koma dipakai untuk memisahkan kalimat majemuk setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya. Dalam teks eksposisi, tanda koma memiliki fungsi sebagai unsur perinci dan digunakan di belakang kata atau ungkapan. D. Mengonstruksi teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi dan penyuntingan teks eksposisi. Langkah penyusunan teks eksposisi. Pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Kedua, menentukan tujuan penulisan teks eksposisi. Ketiga, menyusun kerangka teks eksposisi sesuai dengan struktur teks eksposisi. Keempat, mengumpulkan data sesuai dengan isi yang akan dikembangkan. Kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, dan ejaan bahasa Indonesia. Penyuntingan adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah, atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.